Buangkan dosa dan mendapatkan rahmat. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekat kaki Yesus, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan cinta, segarkanlah jiwaku. Beri padaku roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku ceritakan hal Engkau penebusku. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah. Demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap pada Yesus, darahnya menyucikan. Hanyalah oleh percaya aku dapat ampunan. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap pada Yesus, dihapusnya dosaku. Hidup damai dan bahagia diberikannya padaku. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya.
Profesor Caroline Tobing. Profesor dia saya. Shalom, selamat sabat. Selamat sabat, Bu Maria. Selamat Sabat, Bu sabat. Evi. Selamat hari sabat. Selamat sabat semua. Selamat sabat, Profesor Sabat. Caroline. Selamat sabat. Sabat, Oma Rompas. Selamat Selamat sabat. sabat, Noviana. Selamat Sabat, Bu Rona Dagi. Selamat Sabat, Pak Guntan. Selamat sabat dari Medan. Selamat Sabat, sabat. Prof. Selamat sabat semua. Sahabat Oma Florence. Selamat sabat. Selamat sabat dari Banjarbaru. Selamat sabat, Oma Deli. Mantap Oma. Selamat sabat, Bu Peggy. Selamat sabat, Tante Deborah. Selamat sabat. Bu Juanita, Tante Eti. Selamat sabat. Ibu Selamat Sakin, Mbak Tobi. Sahabat Bu Mary. Semua Tuhan berkati. Selamat sabat. Selamat hari sabat. Selamat Sahabat Oma Elsya. semangat Oma. Amin. Sehat-sehat Oma Els. Amin. Sehat tua. Iya, nggak apa-apa. Iya, sepertinya 1 menit lagi ya kita bisa mulai ya, Ibu Mei, Ibu Deborah. Selamat sabat Maria sayang. Selamat sahabat Oma. Kita cari-cari di gereja, ternyata Oma di Banjar ya. Oh, Oma. Sehat-sehat Oma. Puji Tuhan. Ada di balik papan Komar. Iya, tadi malam Vesper tumben Oma nggak kelihatan. Aku ikut Zoom. Iya Oma. Oke, baik. Sekali lagi selamat hari Sabat. Selamat Selamat Sabat bagi kita semua, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita diberi sehat dan kuat, bisa berkumpul lagi di dalam link Zoom ini untuk mengikuti doa wanita dan pria kekasih Tuhan. Dan senang sekali pagi hari ini kita akan memulai terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih dan berlimpah rahmat bagi kami. Pagi ini kami merasa suatu berkat Tuhan yang limpah dalam kehidupan kami oleh karena kami masih bisa bangun, masih bisa menikmati berkat Tuhan dan bahkan berkumpul pada saat ini di dalam link Zoom ini bersama saudara-saudari kami, kekasih-kekasih Tuhan yang rindu untuk bersekutu, saling mendoakan, saling menguatkan melalui doa-doa dan kesaksian yang akan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir menuntun kami semua ya Bapa. Terlebih menuntun Ibu Caroline yang akan membawakan kesaksian pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua juga yang hadir. Dan biarlah berkat sukacita hari Sabat boleh menjadi bagian kami semua.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua acara ini ke dalam tangan-Mu, seluruh partisipan dan juga jaringan komunikasi yang kami gunakan. Biarlah berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, pagi ini kita akan lebih dahulu mendengar renungan pagi yang akan dibawakan oleh Bapak Robert Lumintaintang. Kami persilahkan Pak Robert. Baik, terima kasih Ibu Maria Tampa. Selamat pagi dan selamat sahabat Selamat pada pagi, selamat sahabat. kita semua. Baik, suara saya jelas ya, terdengar ya. Kedengaran Pak, jelas ya. Oke, terima kasih. Baik, kita menenangkan diri, kita mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini, pada hari Sabat 21 Oktober tahun 2023, berjudul Sakeus menerima Dia dengan sukacita. Ayat inti Lukas 19 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Banyak kafilah dalam perjalanan mereka ke pesta itu melalui Yeriko. Kedatangan mereka selamanya merupakan suatu suasana pesta, tetapi sekarang suatu minat yang lebih dalam mengharukan orang banyak. Sudah diketahui bahwa Rabi Galilea yang belum beberapa lama berselang membangkitkan Lazarus berada dalam rombongan orang banyak itu. Dan meskipun sudah banyak didesas-desuskan bahwa imam-imam mempunyai rencana jahat, namun orang banyak ingin memberi penghormatannya. Sakeus telah mendengar tentang Yesus, laporan tentang seorang yang telah menunjukkan tingkah laku yang ramah dan sopan terhadap golongan yang terbuang telah tersebar luas. Dalam hati kepala pemungut cukai ini tergugahlah suatu kerinduan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kabar disiarkan di seluruh Yeriko bahwa Yesus sedang memasuki kota. Sakeus mengambil keputusan hendak melihat Dia. Jalan-jalan penuh sesak dan Sakeus yang kecil perawakannya tidak dapat melihat apa-apa di tengah orang banyak itu. Tidak seorang pun mau memberi jalan baginya. Sebab itu, dengan berlari sedikit mendahului orang banyak, di mana sebatang pohon ara yang bercabang lebar menaungi jalan, pemungut cukai yang kaya itu memanjat supaya dapat duduk di dahannya. Dari tempat di mana ia dapat memperhatikan arakan itu bila melewatinya. Orang banyak itu semakin dekat dan akan melewatinya. Dan Sakeus menatap dengan mata yang penuh kerinduan, hendak melihat seorang yang ingin dilihatnya. Tiba-tiba tepat di bawah pohon ara, rombongan berhenti dan orang-orang yang di muka dan di belakang pun terhentilah. Seorang memandang ke atas dengan pandangan yang tampaknya membaca jiwa dalam keadaan hampir meragukan perasaannya. Orang di atas pohon itu mendengar perkataan, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Orang banyak membuka jalan, dan Sakeus yang berjalan seolah-olah bermimpi, memimpin jalan yang menuju ke rumahnya sendiri. Kristus pergi ke rumahnya untuk memberi dia pelajaran tentang kebenaran dan untuk memberikan petunjuk kepada seisi rumahnya tentang perkara-perkara mengenai kerajaan itu. Mereka telah disingkirkan dari rumah sembahyang oleh hinaan rabi-rabi dan orang-orang yang berbakti. Tetapi
sekarang sebagai rumah tangga yang paling disukai di seluruh Yeriko. Mereka berhimpun di rumah mereka sendiri mengelilingi guru ilahi dan mendengarkan perkataan kehidupan diri mereka. 74. Baik, kita sudah familiar dan sudah tahu bagaimana cerita tentang seorang pemungut cukai, Sakeus. Ya, biar bagaimanapun kehidupannya, ya dia tetap rindu untuk bertemu dengan Yesus. Biarlah kehidupan Sakeus ini dapat menjadi contoh di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, kita tunduk kepala untuk menyambut renungan pagi kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang bertapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari yang indah ini, pada hari Sabat Tuhan yang suci, kami telah berkumpul di dalam ruangan Zoom meeting ini untuk mendengarkan renungan pagi dan juga untuk mendengarkan kesaksian dan doa-doa. Biarlah perbaktian kami pada pagi hari ini dapat membawa bau-bauan harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kami dan acara WPKT pada saat ini. Biarlah Tuhan berada di tengah-tengah kami, memberkati pelayanan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Memberkati Ibu Caroline Tobing yang akan membagikan kesaksian bagi kami. Biarlah kesaksian yang disampaikan bukan untuk meninggikan dirinya, tetapi untuk meninggikan nama Tuhan. Biarlah dengan kesaksian yang kami dengarkan dapat membawa jiwa kami lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua sahabat-sahabat kami yang sudah join pada saat ini. Memberkati semua tim WPKT yang telah membackup pelayanan pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan mau mendengar doa kami ini. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Robert untuk renungan pagi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Baiklah, saat ini kita akan mendengar satu lagu pujian yang akan diputarkan oleh host sebelum kita masuk ke dalam kesaksian utama. Lagu Oh Yerusalem. Silahkan Ibu Deborah. Sudah bukan bisik doa waktu Pak. Oke, baik. Ibu Deborah mungkin sedang berada di sinyalnya jelek. di tempat yang sinyalnya agak kurang memadai untuk memutarkan lagu. Apakah kita boleh langsung ke kesaksian ya? Iya, Bu Maria, silakan langsung aja kesaksiannya. Baiklah, pagi hari ini suatu sukacita yang besar, kita semua bisa akan mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Ibu Caroline Kateba Tobing dengan judul God Will Make a Way When There Seems to Be No Way. Nah, sebelumnya saya akan membacakan biodata singkat dari Ibu yang akan membawakan kesaksian pagi hari ini. Baiklah, dengan sukacita pembicara kita pada pagi hari ini
Beliau nama lengkapnya adalah Ibu Profesor Dr. Caroline Katemba Tobing, MA, TESL. Dan latar belakang beliau dalam pendidikan pada tahun 87 mendapatkan gelar BS in Biology dari Adventist University of the Philippines. Dan kemudian tahun 89 mendapatkan gelar Master of Arts in TESL University of the Philippines. Kemudian pada tahun 2004 beliau menyelesaikan Doctor of Philosophy dari University of the Philippines Diliman Campus. Dan beliau menikah dengan Bapak Dr. Joshua H.L. Tobing. Beliau sebagai dosen biologi dan farmasi pada saat ini. Dan kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Jonathan H. Tobing. Dan saat ini telah menyelesaikan Doctor of Philosophy juga in Nursing, PhD candidate di St. Paul University, Manila, Philippines. Luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan Ibu Caroline, dan saat ini beliau sebagai dosen dan wakil rektor 1 bidang akademik, dan juga beliau adalah yang pertama di dalam di dalam profesor wanita pertama kayaknya di yang saya dapat ini di organisasi Advent, institusi Advent ya di Indonesia barangkali ya. Dan kemudian senang sekali pagi hari ini kita akan mendengarkan lebih lengkap dari beliau. Oleh karena itu kami persilahkan Ibu Caroline untuk menyampaikan kesaksian. Silahkan Ibu. Selamat pagi dan selamat sabat untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu Selamat Maria sabat. untuk perkenalannya. Ya, selamat pagi dan selamat sabat dari kampus Universitas Advent Indonesia yang berada di Bandung. Di pagi subuh saya bergembira kita bisa dapat bertemu dengan saudara-saudariku via Zoom ini dari berbagai tempat. Amin. Saya pun Amin. bersyukur, ya amin, kita bisa bertemu ya. Saya bersyukur kepada Tuhan di mana kita diberikan kesempatan bisa bertemu, saling menguatkan, dan memberi pujian baginya, bagi Sang Pencipta kita. Dan yang akan kami bagikan kesaksian ini hanya untuk memuliakan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan itu, bagaimana Dia dapat berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing untuk kita semua. Amin. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakarmu. Ayat ini begitu indah dan sangat menguatkan. Oleh karena itulah saya memilih judul God will make a way when there seems to be no way. Tuhan akan membuatkan jalan walaupun kelihatannya tidak ada jalan. Saya akan memberikan dengan singkat ada 3 cara Tuhan membuatkan jalan walaupun kelihatannya tidak ada jalan. Yang pertama, Tuhan akan membuat jalan pada saat kita dalam kesulitan. Mazmur 50 ayat 15, dia katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita buktikan apa yang Tuhan katakan di sini.
Dan yang dia katakan juga, dia janjikan kepada kita, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, apakah saudara pernah melihat benda ini? Atau adakah di antara kita yang tahu apa ini? Mungkin kita kaum awam semua ya. Ini adalah pacemaker atau kita sebut baterai. Baterai untuk jantung manusia. Kalau jantung lemah, tidak dapat memompa, baterai akan dipasangkan di jantung kita. Seorang ibu bernama Ellen Josephine Katembawa HGG meminta kehidupan kepada Tuhan ketika dia hamil 3 bulan. Adik saya. Dokter menyatakan, jantungnya tidak dapat memompa dengan baik. Sangat lemah. Bagaikan baterai yang suak. HP kita kalau baterainya suak, lemah. Pada Sabtu pagi, adik saya sedang siap-siap hendak ke gereja. Di usia hamil 3 bulan, dia merasa sesak dadanya. Suaminya yang kerja di rumah sakit mengatakan, ayo kita ke rumah sakit. Tetapi ibu ini membantah, nggak usah. Di Indonesia saya sudah beberapa kali begini kok. Dan biasanya saya istirahat saja. Dan itu akan sembuh. Kemudian suaminya memaksa dan mengatakan ini di Amerika. Dan saya sudah pegang beberapa kasus seperti ini di tempat kerjaan saya. Ayo kita harus ke rumah sakit. Dan kamu tidak usah khawatir tentang asuransimu. Puji Tuhan kemarin sudah keluar. Hari Jumat sudah siap dipakai. Wah, luar biasa mujizat itu. Akhirnya pergilah mereka ke gawat darurat. Dan ketika dokter memeriksa dan katakan langsung masuk ke ruangan operasi, segera harus masuk langsung ke ruangan operasi. Pada saat dikabarkan ke keluarga di Indonesia, semuanya kaget. Tiba-tiba harus dioperasi. Dokter harus mengoperasi dan kata dokter, operasi akan berjalan 4-8 jam. Semua keluarga berteriak kepada Tuhan. Dia seorang diri dan suami saja yang berada di pantauan. Di sekitaran mereka nggak ada orang Indonesia. Semua keluarga di Indonesia berseru kepada Tuhan. Apakah Tuhan mendengarkan seruan keluarga? 4 jam berlangsung operasi dan sampai ke pemulihan 6 jam. Apakah Tuhan mengabulkan permintaan keluarga? Puji Tuhan. Akhirnya dia bisa sadar dari bius total dari operasi. Pacemaker, ini pacemaker harus dipasang. Ini adalah baterai yang dapat membantu jantungnya pada saat jantungnya lemah dan tidak ada aliran listrik ke jantung untuk dapat memompa, menjalankan hidupnya. Pada saat itu, jantungnya hanya dapat bekerja 75% saja. Sehingga baterai inilah yang dapat bekerja 25% lainnya. Dokter mengatakan bahwa masa hidup ketahanan dari baterai ini hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun dokter mengeceknya dan mengatakan masih bagus. Akhirnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun harus diganti. Jangka waktunya kita ingat hanya 5 tahun saja. Tetapi ini sudah sampai 8 tahun. Setelah itu diperiksa dokter kembali dan akhirnya digantikan dengan yang baru. Dengan ketahanan juga 5 tahun. Setelah 5 tahun diperiksa
Dokter mengatakan, masih bagus. 6 tahun, bagus. 7 tahun, 8 tahun, masih bagus. 9 tahun, masih bagus. 10. Dan akhirnya pada tahun ke-11, 2 tahun yang lalu, dokter mengatakan, saya akan menggantikannya lagi dengan ketahanan 5 tahun ke depan. Di FB-nya dia tuliskan, 11 tahun saya memakai baterai ini dan bersama dengan Tuhan. Dia telah memulihkan jantungku dan sekarang jantungku dapat bekerja 97%. Tuhan peliharakan dia. Dan setiap bangun pagi dia katakan, terima kasih Tuhan untuk hari dan kehidupan yang baru Engkau masih berikan kepadaku. Ayat pegangannya adalah, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih penting daripada burung-burung itu? Matius 6:26. Kehamilannya 9 bulan lancar dan dia melahirkan dengan selamat. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberikan lagi. Dia tidak berharap, dia tidak meminta lagi kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan bonus 2 anak lagi. Inilah berkat yang dia terima setelah 27 tahun telah memakai baterai atau pacemaker, dan sampai melihat anak-anaknya sekarang bertumbuh dengan cerdas dan sudah menyelesaikan sarjana mereka. Tuhan peliharakan ibu ini. Dia memakai baterai ini yang warna putih, 27 tahun bersama Tuhan. Ayat kesenangannya lagi, yaitu Matius 6 ayat 24. Kita bisa baca di sini, yaitu jangan kamu khawatir, ya. Janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja. Setiap dia bangun pagi dia katakan, kakak, saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bangun pagi. Terima kasih atas kesempatan hidup ini. Dan sampai sekarang ini Tuhan memeliharakannya. Yang kedua, jadi yang pertama, pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, dalam kesesakan kita, Tuhan akan menolong kita. Yang kedua adalah Tuhan akan membuat jalan pada saat pencobaan Anda. Dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah janji Tuhan untuk kita. Bila mana saudara-saudaraku mengalami pencobaan, ingatlah 1 Korintus 10 ayat 13. Ini di dalam Alkitab kita semua tahu ya, Daniel 3 ayat 5 sampai 7 tentang Sadrak, Mesak dan Abednego, bagaimana mereka dicobai untuk harus menyembah kepada patung itu. Kita tahu ceritanya, dan pada saat mereka dicobai, mereka katakan, jika Allah yang kami puji sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangannya, dari dalam tangan raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku buat. Ini adalah cobaan. Apakah Tuhan membuatkan jalan? Di saat mereka dicobai, kita semua tahu apa ceritanya itu. Sehingga pada saat mereka pun dilemparkan di dalam api, raja melihat bukan hanya 3, tetapi 4 orang. Sehingga raja memanggilnya, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datang
kemari. Luar biasa. Tuhan membuat jalan pada saat pencobaan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang ketiga, yaitu bagaimana Tuhan akan membuat jalan pada saat kita percaya. Ini terjadi kepada saya. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian, apakah pernah mengalami suatu pengalaman di mana Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan. Sudah sampai di airport, tetapi tiba-tiba di-cancel. Kamu tidak boleh terbang. Inilah yang saya alami di tahun 2019 sebelum pandemik terjadi, bulan Juni, yaitu jam 3 sore pada saat saya check-in di Cengkareng, perjalanan menuju ke Rusia. Saya dikeluarkan dari antrian. Nih, antrian di Malaysian Airlines, antrian itu, dan mereka katakan, mohon maaf, tunggu di samping ya Bu ya, tunggu di samping dulu. Tapi mereka ngambil paspor saya, tunggu Ibu di samping sebentar. Saya tunggu. 1 jam kemudian mereka katakan, kami akan telepon ke visa center yang ada di Cina. Jadi Ibu tolong tunggu. Saya tunggu lagi. 4 jam, jam 4, jam 5. Mereka panggil saya, sudah 2 jam saya menunggu. Anda tidak dapat terbang. Hah? Saya bicara dengan manajer, kenapa? Saya berargumentasi. Kemudian saya tunjukkan semua dokumen, bahkan jadwal untuk presentasi di Rusia yang terpampang di online. Saya katakan, Bapak, tolong lihat. Silakan lihat jadwal dan semua acara di Rusia sudah diatur. Dan ini semua adalah peneliti dari 170 negara. Berkumpul untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya. Saya dari Indonesia, saya harus ke sana. Sementara berargumentasi kami sudah jam 5.45 dan mereka katakan, maaf Bu, kami buka puasa dulu. Jam 7 penerbangan. Kami mau buka puasa dulu Bu. Akhirnya mereka katakan, Ibu tidak bisa terbang oleh karena yang transit di Beijing, di Cina hanya dapat diberikan tanpa visa 6 negara. Lihat di sini, negaramu tidak ada. Di saat Jeddah buka puasa, mereka buka puasa, saya bertelepon. Saya berdoa kepada Bapa kita yang ada di surga. Sambil air mata mengalir keluar. Kemudian saya pun bertelepon kepada suami yang ada di Bandung. Saya meminta supaya keluarga mendoakan saya, supaya dapat terbang. Pak Tobing bingung. Kenapa? Ada apa masalahnya? Saya katakan bahwa saya tidak punya visa transit di Beijing. Sejauh ini saya pikir saya tidak perlu visa, karena sudah sering transit di berbagai negara seperti Tokyo, Singapura, Malaysia. Saya tidak membutuhkan visa transit. Sama sekali saya tidak punya. Penerbangan mengharuskan saya beli tiket via Hong Kong karena saya bisa lanjut ke Rusia. Alasan mereka, saya harus punya visa transit karena situasinya akan keluar di Beijing, terbang ke Harding, dan baru dari Harding disitulah terbang ke Rusia. Itu sama seperti penumpang dari Australia yang akan menuju ke Singapura, tetapi mereka transit di Jakarta. Dan penerbangan selanjutnya adalah dari Medan ke Singapura. Jadi dari lokal Jakarta ke Medan itu rutinya lokal. Itulah rute saya. Itulah sebabnya saya harus membeli tiket baru karena tidak memiliki visa. Kemudian setelah buka puasa mereka beremuk bertiga, kemudian bosnya mengatakan, atau top decision maker-nya mengatakan kepada kedua karyawannya. Dia katakan begini, saya kutip, dia katakan, we have no reason to stop her from flying to Malaysia. Kita tidak punya alasan untuk mencegah ibu ini terbang sampai ke Malaysia. Tetapi Ibu harus menandatangani surat perjanjian. Ini surat perjanjian. Kami kasih kepada Ibu
ibu harus menandatangani. Hah, kenapa harus menandatangani begini, Bu? Sebenarnya Ibu, kami memiliki kasus, ini hari Senin ya. Kami memiliki kasus minggu lalu, hari Kamis, atas nama Ibu Dewi, yang seperti Ibu kasusnya. Tetapi dia akan terbang ke Perancis, dan dia transit di Cina, tetapi dia tidak memiliki visa transit seperti Ibu. Akhirnya dia dideportasi kembali ke Indonesia. Dan kerugian yang sangat besar untuk maskapai penerbangan kami. Sehingga kami tidak mau ini terjadi. Jika ini terjadi kepada Ibu, dideportasi pulang, jangan pernah menyebut nama pesawat kami, Malaysian Airlines, kepada wartawan. Dan semua ongkos pulang akan ditanggung oleh Ibu sendiri. Silahkan tanda tangan surat perjanjian ini supaya Ibu boleh kami terbangkan. Saya melihat kepada 3 bapak-bapak itu bersama top manajernya. Saya katakan, bapak-bapak percaya dengan doa? Saya berdoa, kiranya Allah membantu saya, membukakan jalan untuk saya. Kemudian mereka mengatakan, Ibu, kami mendoakan Ibu, kiranya jalannya bisa lancar. Dan ini pesan kami, Ibu. Ibu dengar baik-baik pesan kami. Kami juga mendoakan Ibu. Ibu sampai di KL, Kuala Lumpur, Malaysia. Ingat Ibu, jangan keluar dari imigrasi. Ibu diam saja dan boleh jalan-jalan di dalam airport. Tetapi ingat jangan pernah lewat imigrasi. Oke Bu, silakan cepat. Karena Ibu penumpang yang terakhir yang ditunggu. Saya pun berlari-lari ke pesawat. Sesampai di KL, saya sama sekali tidak keluar lewat imigrasi. Dan akhirnya terbang menuju Beijing dengan pesawat Malaysian Airlines. Dan penerbangan akan ditempuh 6 jam di udara. Selama jam pertama, saya sangat gelisah sekali. Saya berdoa terus-menerus di sepanjang perjalanan saya itu. Apa yang akan terjadi? Akankah saya dideportasi pulang? Oh tidak Tuhan, bantulah saya. Saya percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup melepaskan saya. Setelah 5 jam terbang, saya pun capek. Saya pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Sangat-sangat pasrah kepada Tuhan. Untuk urusan deportasi ini. Kasus Bu Dewi dideportasi pulang ke Jakarta. Terbayang-bayang terus. Saya pasrah. Sampailah kami di Beijing. Orang-orang bergegas turun dan langsung ke antrian. Kita bisa lihat di sini, cepat-cepat turun, langsung ke antrian. Dan banyak sekali orang. Saya ingat, jangan lewat imigrasi. Saya pun melihat desk information, saya pergi ke situ, desk transfer, karena tidak mau melewati imigrasi. Jantung saya berdetak begitu kerasnya. Dan di counter itu maka saya mengatakan, saya bertanya, ini saya berikan paspor dan tiket. Kemudian mereka mengatakan, pesawat Anda di airport sebelah. Anda harus keluar lewat imigrasi. Ambil antrian untuk keluar gedung ini. Kemudian Anda akan naik bus nyambung ke airport yang berada di lain. Waduh, teringat melalui imigrasi. Saya akan kena dideportasi. Karena saya sudah dipesan tidak boleh lewat imigrasi. Saya sudah bebas di KL, di Kuala Lumpur, tidak lewat imigrasi. Kemudian saya melihat ada antrian lain. Saya cepat-cepat pergi ke situ. Tetapi pada saat sampai di counter mereka katakan, Ibu bukan di sini airportnya. Ibu harus keluar di sana, imigrasi. Kemudian pergi dari tempat yang lain. Saya mundur teratur. Tidak terasa air mata saya berlinang-linang keluar. Deras sekali keluar air mata ini. Saya harus melewati imigrasi. Saya putuskan saya untuk menangis saja di toilet atau di restroom. Karena orang akan melihat saya kenapa menangis.
nanti malah saya ditanya petugas dan malah dideportasi pulang langsung. Di restroom, di toilet, saya berdoa seorang diri di tengah malam, itu jam 12:20 pagi. Saya berdoa dan berseru kepada Tuhan di dalam toilet sambil menangis dan merenungkan nasib saya. Tetapi saya dikuatkan dengan ayat kesenangan saya. Yesaya 41 ayat 10. Ini adalah ayat kesenangan saya. Saya selalu pegang ini. Katakan, janganlah takut. Caroline, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, Caroline. Aku akan meneguhkan. Bahkan aku akan menolongmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya pun berlanjut memohon dan berseru, berdoa kepadanya. Bagaimana? Apakah Tuhan membukakan jalan bagiku? Mari kita merenung sesaat. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalan. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, buka jalan, buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, buka jalan, buka jalan. Di belantara dia tetap menuntun. Sedang di gunung aku temui. Langit kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, buka jalan, buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, buka jalan, buka jalan. Saya pun keluar. Saya dikuatkan. Apakah Tuhan akan buka jalan? Saya teringat adik saya. Tuhan membukakan jalan di saat kesesakan. Tuhan membukakan jalan di saat dicobai. Sekarang yang ketiga, Tuhankah membuka jalan di saat saya percaya? Saya keluar, saudara-saudara. Maafkan saya teringat keadaan itu. Saya keluar seorang diri dan saya melihat semua imigrasi sudah kosong. Tidak ada lagi orang di situ. Kemudian saya mengangkat tangan saya. Seorang security melihat, kamu jalan di ujung katanya. Kamu jalan di ujung sana. Pada saat saya jalan melewati ini gerbang-gerbang ini ada 32 saya hitung sampai saya di ujung. Di ujung sana ada satu orang di counter sini, pegawai imigrasi. Kemudian saya katakan, saya berikan paspor dan kemudian saya berikan tiket saya. Kemudian dia berbicara bahasa Cina kepada saya. Saya bilang, no Chinese, English please. Ni
Vladivostok, Rusia. Vladivostok, Rusia. Dia pun tidak mengerti. Dia melihat kepada saya. Kemudian dia memandang kepada semua pegawai imigrasi yang sedang berdiri pada saat itu. Karena mereka sudah selesai tugas. Mereka berdiri di sini. Kemudian dia pergi mengarah kepada mereka, membawa paspor saya dan tiket saya. Kemudian dia berbicara kepada mereka dan menaruh paspor dan tiket saya di meja. Kemudian semua mereka tunduk. Semua ada 28 orang itu tunduk dibawa ke meja. Tiba-tiba mereka melihat sekejap kepada saya, menoleh kepada saya ke belakang. Pada saat saya menoleh kepada saya bilang, ya Tuhan bantu saya. Kemudian saya senyum kepada mereka. Saya berikan senyum dan Tuhan bantu saya dalam hati. Kembalilah salah satu daripada mereka duduk di counter itu. Kemudian dia mulai cap. Kedengaran bunyi. Akhirnya paspor dikembalikan kepada saya. Saya melihat, saya diberikan 1 hari, malah boleh tinggal di Beijing. 1 hari. Kemudian dia berkata, you katanya immigration. Dia tunjukkan kepada saya, tuh jalan di sana imigrasi, turun ke bawah, kemudian ambil kereta, pergi ke bus, ke airport sebelah. Saya pun melewati imigrasi itu seorang diri. Saya berjalan di situ dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Air mataku tetap mengalir. Tuhan, saya percaya kepadamu. Saya tidak dideportasi pulang. Misi akan disampaikan. Terima kasih banyak Tuhan. Saya pun turun lagi. Beberapa di situ tidak ada orang pun. Sudah sepi. Saya turun di eskalator. Saya melihat ada 1 orang di bawah sini nih. Kecil sekali. 1 orang di bawah. Saya katakan Tuhan kiranya orang ini bisa berbahasa Inggris. Supaya kami bisa komunikasi. Kemudian pada saat saya mendekatinya. Kemudian dia bilang, saya lagi menunggu kereta. Kereta di dalam gedung. Di dalam gedung saudara-saudara. Kereta di dalam gedung. Untuk bisa nyambung ke tempat kami akan turun. Dia katakan kepada saya akan turun di gerbong ke-4 dan kamu di gerbong ke-5. Oke? Ingat itu. I will go down di gerbong ke-4 dan you di ke-5. Akhirnya saya pun turun di gerbong ke-5, mengambil bus lagi untuk pergi ke airport yang satunya. Puji Tuhan, Tuhan menjawab. Akhirnya bisa terbang. Di dalam sini saya bilang, Tuhan terima kasih banyak. Akhirnya bisa sampai di Far Eastern Federation University, Vladivostok, Rusia untuk mempresentasikan penelitian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya telah mengecapnya. Mazmur 34 ayat 9. Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian. Dan pada waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Pada waktu saudara percaya, yang ketiga ya, pada waktu saudara percaya dan menyatakannya dalam doa, ia akan membukakan jalan untukmu di saat engkau membutuhkannya. Konklusinya, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan membuatkan jalan di masa kesukaran, kesesakan. Yang kedua, di masa pencobaan. Dan yang ketiga, di saat percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja. Lihatlah anak kecil ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuhan membuatkan jalan bila mana kita percaya padanya. Pasrahkan hidup kita kepadanya. Dia selalu memberikan sesuai dengan kehendaknya. Dia tidak memberikan sesuai dengan kemauan kita. Tetapi dia memberikan, membuatkan jalan sesuai dengan kebutuhan kita. Ingatlah selalu saudara-saudariku. Bahwa jika jalanmu buntu, Allah akan membuatkan jalan bagimu. Ingatlah bahwa Allah akan membuatkan jalan bagimu walaupun kelihatannya tidak ada jalan.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Puji Luar Tuhan. biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak